Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam perenungan firman Tuhan dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi yang sangat indah kami boleh menikmati dan mensyukuri segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat mengerti dan menangkap kebenaran firman-Mu yang sangat indah yang sebentar kami akan dengar. Mari Bapa, kami siap diberkati, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita kembali untuk belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam renungan singkat pada pagi hari ini, kita akan belajar sebuah tema yang menarik, yang unik. Dan tema itu adalah berjalan dengan Sang Keong. Nah, mari kita akan membaca sebuah ayat di Alkitab dan seringkali ayat ini tanpa kita sadari kita tidak pernah bisa melakukan dalam kehidupan kita, dan itu sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita dalam banyak hal. Nah, mari kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah Bapak Ibu, dengan jelas ayat ini menghimbau kepada setiap kita agar kita belajar apa yang namanya bersyukur. Namun seringkali ada banyak hal yang sering kita tidak sadari dan kita lupakan sehingga kita tidak pernah menikmati kehidupan dan tidak pernah bersyukur dalam segala sesuatu. Nah, mari kita akan sebentar mendengarkan sebuah ilustrasi Bapak Ibu, dan ilustrasi ini yang akan sebentar membawa kita untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ada sebuah kisah Bapak Ibu. Suatu kali Tuhan menyuruh seorang lelaki untuk mengajak seekor keong berjalan-jalan. Dan akhirnya lelaki ini kemudian berjalan dengan sang keong ini. Tahukah Anda, seekor keong adalah binatang yang sebenarnya sangat kecil dan ia tidak memiliki kemampuan untuk berjalan dengan cepat. Nah, akhirnya ketika sang lelaki ini atau pria ini berjalan, maka sang keong ini tertinggal cukup jauh. Dan kemudian ia memaki-maki, ia marah dengan sang keong ini. Berjalanlah lebih cepat. Kenapa kamu tidak bisa berjalan lebih cepat seperti aku, katanya. Dan sang keong menatapnya dan seolah-olah dia berkata, maafkan, aku sudah berjalan dengan segala kemampuanku. Inilah yang aku bisa, kata sang keong. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan Bapak Ibu, dan ternyata ketika sang pria ini berjalan kembali, maka sang keong ini atau seekor keong ini semakin ketinggalan lebih jauh. Dan akibatnya kemudian lelaki ini dia jengkel, dia marah, dan akhirnya sang keong ini diseret olehnya dan ditendang Bapak Ibu. Keong itu ditendang dengan kakinya sejauh mungkin, dan akhirnya sang keong ini terluka dan ia kemudian terlempar cukup jauh ke depan Bapak Ibu. Dan kemudian lelaki ini berkata demikian, saya heran kenapa Tuhan menyuruh aku berjalan dengan sang keong ini. Berjalan dengan seekor keong yang lambat, dan sebenarnya aku tidak bisa menikmati perjalanan ini. Dah, biarkan dia berjalan di depan dan aku akan berjalan di belakangnya. Dan aku merasa semuanya tampak sunyi, semuanya tampak sepi. Dan itulah yang ia katakan. Dan kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika ia berjalan dengan lambat, jauh di belakang daripada keong yang ditendangnya, dan ia terlempar jauh di depan daripadanya. Maka tiba-tiba sang pria ini kemudian mencium sebuah aroma bunga yang sangat wangi.
Dan ia mulai berkata, wow, ada wangi yang sungguh luar biasa yang aku bisa cium dari sebuah bunga. Dan kemudian ia melihat ke atas dan ia menikmati bintang-bintang yang terang benderang dan langit yang cerah. Dan kemudian ia melihat sekitarnya dan ternyata ia sedang berada di sebuah taman yang sangat indah. Dan kemudian ia baru menyadari dan ia berkata, ternyata Tuhan menyuruh aku berjalan dengan keong supaya aku bisa menikmati semua yang ada di sekitarku ini. Dan ternyata aku tidak pernah menyadarinya selama ini. Seandainya aku berjalan sendirian dengan langkah yang cepat, mungkin aku tidak bisa menikmati pengalaman-pengalaman yang indah yang aku rasakan. Aku bisa mencium aroma bunga. Aku bisa mendengarkan kicauan burung. Aku bisa melihat langit yang begitu indah yang dapat aku nikmati. Nah Bapak Ibu, dari cerita ini atau dari ilustrasi ini, kita sebenarnya harus belajar dalam banyak hal di kehidupan ini. Berapa banyak kita sering mengeluh, berapa banyak kita tidak pernah menikmati kehidupan. Sebenarnya ada banyak hal yang sepatutnya kita syukuri. Bahkan ada banyak hal yang mungkin tidak berarti, yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah. Tapi sebenarnya dari semua yang kita alami, Tuhan sebetulnya membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, ada sebuah pernyataan yang sangat baik untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang dapat dipercaya, mari belajarlah kita rukun kepadanya. Karena seumur hidup, maka teman sejati tak akan mudah ditemukan, Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan seorang yang menolong kita, ingatlah untuk bersyukur kepadanya. Karena dialah yang akan mengubah kehidupanmu. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pernah kita cintai, mari ingatlah dan tersenyumlah dan berterima kasihlah kepadanya. Karena dia adalah orang yang membuatmu lebih mengerti tentang apa artinya kasih. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pernah kita benci, mari belajar bersyukur dan tersenyumlah kepada mereka. Karena ia membuatmu semakin teguh dan semakin kuat, Bapak Ibu. Ketika engkau mungkin bertemu dengan orang-orang yang mengkhianatimu, mereka telah berbuat jahat kepadamu, mari datangilah dan berbincang-bincanglah dengan mereka. Dan tersenyumlah, karena jikalau bukan karena dia, maka engkau tidak akan pernah memahami akan dunia ini, Bapak Ibu. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang pernah diam-diam engkau cintai, berkatilah dia. Karena saat engkau mencintainya, bukankah engkau berharap ia bahagia? Dan ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang tergesa-gesa meninggalkanmu, berterima kasihlah kepadanya, karena ia pernah ada di dalam kehidupanmu. Dan tersenyumlah, karena ia adalah bagian dari nostalgia kita, Bapak Ibu. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang saat ini menemani kita seumur hidup kita, mari berterima kasihlah sepenuhnya kepada mereka. Karena saat ini kita boleh mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Bapak Ibu, ada banyak hal seringkali kita lupa dan kita tidak pernah berterima kasih. Sebenarnya sementara kita sedang berjalan dengan Sang Keong, Tuhan ingin supaya kita menikmati perjalanan dan bukan mengeluh dan bukan kita marah. Karena sebetulnya ketika kita berjalan dengan Sang Keong, itu memberi sebuah pelajaran yang sangat berarti. Mungkin langkah kakimu tidak cepat, mungkin langkah kakimu tidak akan berjalan lebih jauh. Tetapi ketika engkau sedang berjalan-jalan dengan Sang Keong ini, langkahmu memang lambat,
Langkahmu memang tidak cepat, tetapi Tuhan sebenarnya ingin supaya engkau bisa menikmati apapun dalam kehidupan ini. Dan setiap kehidupan yang boleh kita jalani, itu semua adalah bukti bagaimana Tuhan mengajar kita dalam banyak hal. Mari Bapak Ibu belajar bersyukur, sebab segala sesuatu itu indah dan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.